Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damen Usaku yang mengangkat tema tentang pernikahan dalam pandangan Islam. Tadi Abah telah menjelaskan kepada kita Allah telah memberikan koridor yang sangat jelas di mana pernikahan yang tentu saja diridhoi oleh Allah. Lantas bagaimanakah pernikahan beda pandangan atau berbeda keyakinan? Habib Nabil akan menjelaskan kepada kita. Silakan Habibana. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ahli baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin amin ya rabbal alamin amma ba'd. Yang saya muliakan Abah Raud Al-Bahar, ya Masya Allah luar biasa, ya tadi menyampaikan sahabat baik orang tua saya beliau, ya Masya Allah di Bogor. Kemudian sahabat saya juga Ustadz Agung, kemudian yang saya hormati juga Pak Rektor, Alhamdulillah berkenan hadir dari Universitas Pamulang, juga Pak Wakil Rektor, para dosen, Sivitas Akademika dari Universitas Pamulang, dan juga kaum muslimin muslimah, anak-anakku sekalian yang sekarang sedang menonton di televisi. Ya, tadi Abah Raudul Bahar ya sudah menjelaskan panjang lebar tentang ada 4 jenis rumah tangga ya di dalam Al-Quran. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini khususnya kepada anak-anakku sekalian, para pemuda-pemudi, para remaja, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ingin saya jelaskan adalah sebenarnya dalam Islam yang namanya pernikahan itu tujuannya apa sih? Nah, itu kita mulai dari situ, ya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunkahu al-mar'atu li arba'in. Ya. Wanita itu kalau misalnya kita laki-laki, dan kalau misalnya laki-laki berarti kalau misalnya wanita berarti laki-laki itu ya, tungkahu dinikahi atau menikahi li arba, karena 4 hal, karena 4 sebab. Orang nikah di seluruh dunia ini 4 hal kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja itu? Yang pertama kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lima liha. Ada orang nikah itu karena melihat hartanya, ya. Kalau bahasa anak sekarang, lu ganteng kayak apa, lu nggak punya duit, mendingan lu minggir, ya. Adik-adik sekalian, tapi di Pamulang nggak ada, insya Allah. Orang-orang solehah semua di sini, amin. Ya. Kalau misalnya laki-laki juga begitu, kalau nggak punya duit, perempuannya ngapain? Sono. Ya. Kenapa? Karena yang pertama dikejar orang kalau nikah itu statusnya udah apa istilahnya, mapan apa belum, ya. Bawa apa ini? Oh, bawa sepeda, udah sono. Ya. Kenapa? Karena yang pertama dikejar itu, dia lihat dulu statusnya apa ini, ya. Oh, udah mantap, udah mapan, itu nomor 1. Lalu kata baginda Rasul SAW, lalu yang kedua wali hasabiha, karena keturunannya, ya. Ini siapa ini? Ya, wah ini putranya Abu Rizal Bakri, wah Masya Allah, dan nomor 1 yang punya TV One, gitu ya. Sahabat saya Bang Ical, lagi nonton juga beliau. Jadi dilihat seperti itu, wah ini siapa orang tuanya? Ya. Wah kalau misalnya orang tuanya berdarah biru, wah ini mantep ini. Ya. Langsung orang tua dari pihak calon pengantin oke. Betul ya Dek? Orang tua kan begitu, lihat dulu siapa nih, anak siapa. Ya. Lalu ada bahkan pepatah babat, bibit, bebet, bobot, katanya begitu kan. Nah bibit itu artinya keturunan siapa, ya. Dan itu sudah disebut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wali jamaliha. Baru orang lihat kegantengan dan kecantikan. Oh ini mapan, ya. Turunan oke. Ganteng pula atau cantik pula. Ah udah nih. Gebetan gue nih, katanya begitu ya, kata anak sekarang. Tapi bukan di Universitas Pamulang. Di luar sana, tempat saya di Jakarta sana, ya.
Nah kemudian kata baginda Rasulullah SAW, lalu yang keempat walidiniha. Karena yang keempat adalah mencari akhlaknya, agamanya, budi pekertinya yang baik, dan juga agamanya benar apa enggak. Lalu kata baginda Rasulullah SAW, fadfar bidati din taribat yadak. Cari yang agamanya baik, maka kamu akan beruntung. Artinya apa? Itu yang tiga, kalau agamanya nggak baik, coret, kata baginda Rasul SAW. Itu kejadian di masyarakat, tapi cari yang agama. Boleh nggak kalau misalnya dia ganteng juga, agamanya bagus? Boleh. Ya. Mapan, agamanya bagus? Boleh. Agama itu yang disuruh sama baginda Rasul SAW. Mungkin ada yang bilang, Beb, tapi kan cinta. Saya ingin sampaikan anak-anakku sekalian nih para pemuda. Cinta itu ada kaedahnya dalam Islam. Jangan main-main. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia itu ada yang menjadikan sekutu di samping Allah, syirik. Kenapa? Yuhibbunahum ka hubbillah, karena mencintai sesuatu itu sama dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama aja nggak boleh, kata Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang beriman tuh cirinya amat sangat cintanya sama Allah. Maka dalam fikih para ulama menyatakan ada maratibul mahabbah. Cinta itu ada prioritasnya, tingkatannya. Nomor satu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki mahya yang mati. Hidup matiku untuk Allah, bukan hidup matiku hanya untukmu. Ya, nah ini salah. Asalnya main-main lagu doang, Beb, nggak apa-apa. Lama-lama diyakini, wah pokoknya saya nggak peduli agamanya. Yang penting itu saya udah cinta banget sama dia. Itu menentang inna salati wa nusuki wa mahya wa mamati. Yang kedua kata baginda Rasul SAW adalah kepada para nabi, rasul. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Belum beriman seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dari orang tuanya, dari anaknya, dari seluruh manusia. Yang ketiga baru orang tua dan para ulama. Baru yang keempat teman atau lawan jenis, ya. Jadi kalau dibalik itu kata Allah adalah bagian dari syirik kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita sekalian ini sungguh-sungguh untuk mencari pasangan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Terima kasih Habibana. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi kedua mukadimah yang insya Allah akan menjadi bahan kita nanti untuk berdiskusi. Dan tentu saja kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.